Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know they come straight. Hold up, 49, 45, stop it, catch like whoa. High fucking waist, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang to be dalam bahasa Inggris. Nah, to be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun, bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Nah, yang pertama ada is. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal. Seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata benda. Nah, yang kedua ada am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah I, saya. Nah, yang ketiga ada are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasa mengenal subjek sebagai kata you, kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita biasa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they, mereka. Oh iya, verba to be ini dapat berubah sesuai dengan kapan waktu terjadinya aksi atau peristiwa. Present, past, future, dan aspek dari kata kerja simple, perfect, continuous. Jadi dari 3 contoh to be di atas, kita masih bisa menjabarkannya lagi menjadi 2, yaitu. Nah, yang pertama ada was. Was ini bentuk past tense dari to be is dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Nah, yang kedua ada were. Were ini adalah bentuk past tense dari to be are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu were ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Nah, selanjutnya ada penggunaan to be antara subjek dengan kata benda, noun. Untuk fungsi perubah dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini: subjek plus to be plus noun. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang tekstur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. Contoh dari is. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seekor kucing. Nah, contoh yang kedua ada are. They are teacher. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. Berikut contoh yang ketiga, yaitu am. I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar.
Nah, selanjutnya ada penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat adjektif. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek plus to be plus adjektif. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. Contoh yang pertama ada is. He is smart, dia pintar. She is kind, dia baik hati. The flower is beautiful, bunga itu indah. Nah, contoh yang kedua ada are. They are diligent, mereka rajin. You are brave, kamu berani. We are young, kami muda. Nah, contoh yang ketiga ada am. I am diligent, saya rajin. I am friendly, saya ramah. I am angry, saya marah. Nah, selanjutnya ada penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan adverb. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan, biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut ini. Subjek plus to be plus keterangan waktu atau tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. Nah, contoh yang pertama ada is. She is at the park, dia berada di taman. He is at the hospital, dia berada di rumah sakit. He is at the office, dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. Nah, contoh yang kedua ada are. We are at a restaurant, kami berada di sebuah restoran. They are at school, mereka di sekolah. You are in my house, kamu di rumahku. Nah, contoh yang ketiga am. I am at a hotel, saya sedang di sebuah hotel. I am in the class, saya di dalam kelas. I am in the canteen, saya di dalam kantin. Nah, selanjutnya ada penggunaan to be penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek plus to be plus verb ing. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu seperti berikut ini. Nah, ada contoh dari is. He is watching television, dia sedang menonton TV. The rabbit is eating a carrot, kelinci sedang makan wortel. She is going to south, dia sedang pergi ke selatan. Nah, selanjutnya ada contoh dari are. You are reading a book, Anda sedang membaca buku. They are singing a song, mereka menyanyikan lagu. We are climbing a mountain, kita mendaki gunung. Nah, selanjutnya lagi ada contoh dari am. I am studying English, saya sedang belajar bahasa Inggris. I am walking alone, saya berjalan sendiri. I am riding motorcycle, saya mengendarai sepeda motor.
Cukup sekian penjelasan Tubi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.